Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kelas 11 semester 3, bahasan pertama kita yaitu KD 31 tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa itu poros maritim? Poros maritim adalah sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Nah, sebelum kita membahas kepada Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita lihat dulu beberapa aspek yang mendukung ke arah itu. Antara lain yang pertama, tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak Indonesia dilihat berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Letak yang didasarkan kepada keadaan sekitarnya. Nah, berdasarkan tayangan peta ini, kita dapat melihat bahwa Indonesia terletak di antara benua Asia di sebelah utara, kemudian benua Australia di sebelah selatan. Kemudian di bagian barat terdapat Samudra Hindia juga di bagian selatannya di sini, ya, dan Samudra Pasifik di bagian timurnya. Jadi kesimpulannya, Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra. Apa akibat dari itu? Coba kalian analisa apa akibat itu kepada Indonesia. Ya, benar. Yang pertama, akibat daripada letak geografis seperti itu berpengaruh terhadap terjadinya musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau dan musim penghujan di Indonesia tidak terlepas dari letak geografis benua Asia, benua Australia, kemudian juga tidak terlepas dari letak Indonesia di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pada tanggal 21 Juni, peredaran semu tahunan matahari itu tepat ada pada lintang 23,5 derajat lintang utara atau garis balik utara. Pada saat itu, daratan Asia itu mengalami penyinar matahari yang intensif, sehingga di sana sedang terjadi musim panas. Sebaliknya, di kawasan selatan, khususnya di benua Australia, sedang mengalami musim dingin. Udara bergerak dari tekanan maksimum menuju ke tekanan minimum. Benua Asia mengalami tekanan minimum, sementara benua Australia tekanannya maksimum. Maka mengalirlah udara dari benua Australia menuju ke Asia yang tidak cukup banyak mengandung uap air. Akibatnya Indonesia pada saat itu mengalami musim kemarau. Sebaliknya, pada tanggal 22 Desember, itu klimaksnya. Peredaran semu tahunan matahari berada di lintang 23,5 derajat lintang selatan, atau disebut juga dengan garis balik selatan. Nah, pada saat itu, benua Australia mendapatkan penyinaran matahari yang intensif, ya, sedang musim panas, tekanan di sana minimum, sementara di benua Asia sedang mengalami musim dingin. Tekanannya maksimum, sehingga bergeraklah benua
udara dari benua Asia menuju ke Australia. Yang bagi Indonesia, karena terjadinya pembelokan angin, maka angin yang datang itu sebagai angin muson barat yang melewati Samudra Hindia, ya, dan membawa cukup banyak uap air sehingga mendatangkan hujan di Indonesia. Yang kedua, kalau kita lihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di posisi lintas perdagangan dan pelayaran internasional. Sejak dahulu, Indonesia merupakan poros, sudah merupakan sumbu dari jalur pelayaran internasional, dari jalur perdagangan internasional. Apalagi sekarang, setelah bergesernya aktivitas ekonomi dunia dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik. 70% perdagangan dunia dari Eropa, dari kawasan Timur Tengah, dari kawasan Asia Selatan, itu menuju ke Samudra Pasifik. Dan sebaliknya. Dan tentu itu melewati negara kita. Jika kita pandai menggunakan peluang itu, memanfaatkan peluang dan tantangan, maka itu bisa digunakan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Jalur pelayaran yang ramai melalui Selat Malaka itu, ya, itu bisa dimanfaatkan, dan kenyataan pemerintah kita sudah sangat-sangat memanfaatkannya, di mana Pulau Batam yang berhadapan dengan Singapura, berhadapan dengan Malaysia, itu dimanfaatkan untuk perdagangan dan industri. Kemudian yang ketiga, berpengaruh pada sosial dan budaya, yaitu menyebabkan keanekaragaman di Indonesia. Ramainya lalu lintas, perdagangan, dan pelayaran ini mendorong terjadinya kontak antara bangsa-bangsa dari luar dengan bangsa Indonesia, dengan penduduk Indonesia. Maka akan terjadi proses akulturasi, akan terjadi proses asimilasi, dan itu menyebabkan keanekaragaman di Indonesia dalam bidang budaya, dalam bidang suku bangsa, dan sebagainya. Dewasa ini tercatat tidak kurang dari 546 jenis bahasa, dan tercatat 1.128 suku bangsa. Itu saya kira sebagai fakta. Kemudian, akibat lain dari letak geografis Indonesia itu, yaitu berpengaruh pada kondisi geopolitik atau pemikiran kewilayahan dalam kehidupan bangsa yang disebut dengan wawasan Nusantara. Nah, itu saya kira para siswa bahasan pada pertemuan kali ini, dan sebagai PR untuk kalian, coba kalian kaji, yaitu tentang letak astronomis dan letak geologis. Apa akibatnya terhadap Indonesia? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.